Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi kita hari ini mengangkat tema kegoncangan iman dan campur tangan Tuhan dalam hidup manusia. Bacaan Injil yang menjadi rujukan kita adalah perjalanan dua murid dari Yerusalem ke Emmaus pasca peristiwa salib. Kedua murid ini meninggalkan Yerusalem dengan penuh kekecewaan, karena mereka tidak bisa berdamai dengan kenyataan bahwa Yesus, guru yang mereka andalkan, yang mereka hormati, yang mereka cintai, mati secara begitu tragis di puncak Gunung Golgota. Yerusalem bukan lagi tempat yang memberi harapan, maka mereka kembali ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan yang penuh kekecewaan, kegoncangan, dan putus asa. Tetapi perjalanan ini juga dipenuhi dengan percakapan tentang Yesus Kristus, walaupun mungkin dengan nada kecewa dan putus asa. Ke dalam situasi inilah Yesus masuk, karena dia tidak ingin iman yang telah ditanam dalam diri dua orang ini hilang begitu saja. Iman mereka harus dipulihkan demi tugas yang telah dipersiapkan bagi mereka untuk masa depan. Tanpa dikenal, ia masuk ke dalam percakapan tersebut dan mengajak mereka untuk memahami kembali akar sejarah keselamatan, mulai dari kitab-kitab perjanjian lama hingga peristiwa salib yang menggoncangkan itu. Yesus mengajak mereka untuk memahami kembali nilai-nilai kekayaan iman yang telah diwariskannya, sehingga mereka memiliki pegangan kembali untuk menjalankan kewajiban yang disiapkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puncak dari dialog itu adalah peristiwa pemecahan roti. Kedua murid yang hatinya sudah tergugah oleh penjelasan Yesus Kristus mengajak Yesus untuk tinggal bersama mereka. Tinggallah bersama kami karena hari sudah senja. Dan di dalam rumah itulah Yesus mengungkapkan diri melalui pemecahan roti. Pemecahan roti membuka mata mereka bahwa yang menjelaskan tentang pokok-pokok iman dan memberi peneguhan itu adalah Yesus sendiri. Tetapi pertanyaan kita, bagaimana itu tidak bisa terjadi? Alasannya sangat sederhana. Karena kedua murid ini, walaupun dengan nada penuh kekecewaan dan kemarahan, putus asa dan kesedihan, tetap berbicara tentang Kristus Yesus. Itu adalah medium yang paling mudah bagi Tuhan untuk masuk, karena hati mereka sudah terbuka, walaupun penuh penderitaan. Kewajiban Tuhan adalah memulihkan kembali iman ke jalan yang benar. Perjalanan dua murid ke Emmaus dan pertemuan mereka dengan Yesus Kristus menjadi ilustrasi bagaimana kita berhadapan dengan krisis yang menggoncangkan iman kita. Semua kita tentu pernah mengalami penderitaan. Mungkin karena kesalahan kita sendiri, mungkin juga karena disakiti orang lain. Tetapi penderitaan selalu tidak menyenangkan dan dapat membuat kita bertanya, di mana Tuhan yang Maha Rahim? Pertanyaan tentang Tuhan yang Maha Rahim itu bukan sesuatu yang salah, malah perlu dilakukan agar walaupun kita kecewa, walaupun kita putus asa, dalam sanubari kita tetap ada nama Tuhan. Seperti dua murid yang pulang ke Emmaus, kita pun dapat mengambil langkah-langkah serupa untuk memelihara iman yang goncang. Pertama, jangan berhadapan dengan krisis iman seorang diri. Bagi orang yang mengalami penderitaan, ada satu kecenderungan, yaitu menutup diri sendiri. Kehadiran orang lain justru dirasa mengganggu dan menambah penderitaan. Ini bukan sikap yang tepat dalam pemeliharaan iman. Sebaliknya, kita perlu ada bersama saudara-saudara seiman yang juga tulus mencari kehendak Tuhan. Ingat, Yesus berkata,
Di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku berada bersama mereka. Kedua murid ini pun berbicara tentang Kristus walaupun penuh kepahitan. Dan Yesus datang untuk mereka. Bagi kita, sharing bersama teman-teman seiman adalah medium kita untuk selalu memelihara iman yang tergoncang tersebut. Yang kedua, sikap kita adalah selalu membuka diri bagi Tuhan, memberi peluang kepada Tuhan untuk membaharui diri kita dalam situasi seburuk apapun. Dengan kata lain, kita tak boleh meninggalkan Kristus dalam krisis ini. 2 murid yang pulang ke Emmaus juga mengalami kegoncangan, tetapi ketika Yesus datang untuk mempertanyakan sikap mereka, mereka tidak menolak. Bahkan mereka berdialog dengan dia. Dan justru dialog tentang inilah yang menghantar mereka kepada peristiwa puncak, yakni pemecahan roti yang membuka mata mereka. Nah, bagi kita, sikap terbuka kepada Tuhan ini terjadi dengan berbagai cara. Nomor 1 tentu melalui doa. Dalam penderitaan sekalipun kita perlu tetap berdoa. Yang kedua, selalu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang menolong kita di saat-saat suka. Dalam penderitaan, rahmat semacam ini cenderung kita lupakan, sehingga Tuhan tidak memiliki tempat dan peluang untuk mengingatkan kembali akan rahmat-Nya. Bagaimana kita mengangkat kembali hati yang sempat terluka, yang sempat hancur karena pengalaman pahit tersebut? Dengan selalu menumbuhkan harapan. Tuhan, tinggallah bersama kami, hari sudah senja. Demikian kata kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus datang dan membuka mata mereka. Kita pun dapat melakukan demikian. Tuhan, tinggallah bersama saya pada saat penuh penderitaan ini. Dan dengan mengundang Tuhan, kita memberi kesempatan kepadanya untuk mengubah hati kita dari dalam. Nah, 2 sikap ini. Ada bersama saudara-saudara seiman untuk berbagi salib dan membuka hati bagi Tuhan dalam situasi yang paling pahit sekalipun. Semoga dengan itu setiap orang selalu memiliki peneguhan yang datang dari Tuhan. Selamat berhari Minggu. Semoga kasih Tuhan senantiasa menaungimu. Amin. Mengkuatkan kasih-Mu di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana